Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dor. Pertama-tama saya mau sedikit cerita kenapa saya tertarik dengan YouTube ini. Kalau dulu ada seorang kawan yang, "Mas, coba bikin YouTube. Mas kan senang di dalam praktisi spiritual gitu ya. Carilah konten-konten yang nyari hantu atau apa segala macam lah gitu." Itu kisaran sudah 5 bulan yang lalu lah seorang teman menyarankan seperti itu. Cuman saya tidak tertarik gitu, karena apa? Banyak saya lihat di YouTube itu ya banyak yang atau itu editan atau itu hanya sekedar untuk lucu-lucuan gitu kan. Jadi saya tidak tertarik sama sekali. Karena saking seringnya saya nonton YouTube, adalah satu akun channel YouTube gitu yang mengenai soal masalah mancing. Tapi bukan soal mancingnya yang saya tertarik ya. Saya tertarik kepada sosok figur orangnya atau si YouTuber itu sendiri gitu kan. Beliau ini sangat menginspirasi saya gitu. Kenapa? Beliau adalah seorang perantau dari wilayah Pulau Jawa sampai ke Kalimantan gitu. Dan beliau itu awalnya cerita kerjanya itu hanya sebagai penjual mainan pakai sepeda ontel gitu. Sepeda ontel, dia kenal dengan seorang YouTuber juga, belajar lah bagaimana caranya bikin video di YouTube gitu seperti itu. Dan alhamdulillah gitu, channelnya itu berkembang sampai sekarang. Tapi beliau ini masih bersahaja, masih ya seperti biasa lah di YouTube itu gitu. Jadi apa yang membuat saya itu tergerak untuk coba YouTube itu? Beliau itu cerita di salah satu video di YouTube-nya itu, kalau saya itu hanya tamatan SD. Istilahnya dia punya istri, punya anak, dan itu di perantauan. Bagaimana caranya saya bisa menafkahi? Dalam artinya bukan menafkahi terus nggak bisa ya, tapi mungkin ya dengan ekonomi yang akan lebih baik gitu. Kalau seandainya mau melamar pekerjaan di satu instansi atau di PT atau di mana, beliau bilang orang ijazah saya cuma SMP. Sementara kalau SMP itu ya jelas nggak diterima, dengan usia juga yang sudah memang di atas usia produksi, yang kalau orang lamar mungkin kan 18 istilahnya umur 20 ke atas dan 40 ke bawah, itu seperti itu. Jadi dengan hobi dia yang memancing gitu kan, ternyata ya dengan bermodalkan HP aja gitu, sekarang sudah menjadi YouTuber yang termasuk ya terkenal lah gitu. Karena saya lihat subscribernya juga udah banyak gitu kan, dan mempunyai penghasilan. Malah sekarang banyak dia diundang seminar-seminar untuk wilayah ya, kecamatan atau kabupaten. Bahkan saya pernah menonton YouTube dia itu pas ketika di situ ada Pak Kapolsek, ada Pak Lurah dan para mahasiswa gitu. Dia sebagai mentor. Nah, dan lucunya saya pernah gitu melihat video dia itu yang dipanggil oleh bupati di wilayahnya. Dia bilang, "Pak Bupati, saya di penjara gitu." "Enggak," kata Pak Bupati, "sampean itu mau saya jadikan mentor." Mentor itu apa Pak gitu. Jadi saking keluguannya dan mungkin ketidaktahuannya, dia tuh untuk mentor gitu aja dia tidak tahu gitu. Ya, untuk membimbing remaja-remaja ataupun anak-anak muda supaya lebih kreatif dan produktif, itu seperti itu. Di situ saya berpikir bahwa satu kata dia yang saya ingat gitu, dengan YouTube ini akan mengurangi pengangguran di Indonesia gitu.
Karena apa? Ini seni. Orang semakin kreatif, kadang-kadang bikin video apa, cuman hanya diunggah di sosial media yang mungkin hanya cuma sekedar lucu-lucuan. Kenapa tidak ditaruh di YouTube gitu? Karena di YouTube ini banyak yang mempunyai penghasilan yang sangat fantastis. Ya kalau artis jelas gitu kan, mereka berbuat apapun pasti sudah menjadi sorotan masyarakat. Kalau orang-orang yang tidak terkenal, yang tidak tahu siapa dia, nah itu yang memotivasi saya coba gitu kan. Kebetulan saya sendiri orang yang suka jalan-jalan, kalau dipanggil ke sana, keluar daerah dan kemana gitu kan. Nah dari situ saya sering nonton videonya itu, ya keseharian dia dan gini. Pokoknya nggak peduli soal masalah orang mau menonton atau tidak gitu. Nah saya pun berpikir begini, kalau saya membuat video dan saya upload ke YouTube, kalau seandainya saya pernah pergi ke satu daerah gitu kan, atau melewati daerah itu, dan banyak yang belum pernah ke daerah situ, sementara kepengin gitu ke sana. Dan itu saya buktikan. Saya pernah nonton YouTube. Di situ ada yang namanya makam papan tinggi di daerah Baros itu ya, Sumatera Utara atau daerah Tapanuli lah itu. Jadi saya berdoa, ya Allah, kapanlah saya bisa ziarah gitu kan. Itu nggak lama, sekitar 4 atau 5 bulan setelah saya nonton itu, alhamdulillah ada rezeki, ada kesempatan dan dikasih kesehatan, saya bisa ziarah ke sana gitu. Nah, sekarang ini dengan YouTube ini kita bisa memberikan informasi, bahkan edukasi dan sebagainya kepada kayak rame, istilahnya warga negara Indonesia dan mungkin bahkan dunia. Ketika kita, oh saya sudah di sini, saya di sini, sebenarnya bukan sombong atau pamer, oh dia kemarin, tidak. Kemungkinan saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita di mana saja yang belum pernah dan pengen ke wilayah situ atau ke daerah situ gitu kan. Nah, bisa melihat gitu, kayak macam televisi gitu kan. Kalau mungkin kita melihat di dalam tayangan televisi itu kan tidak detail, ya hanya sekitar karena mungkin durasi kan gitu. Tapi kalau YouTube kan bisa, ya asal kita punya kuota untuk melihatnya, bisa penuh asal filmnya itu panjang. Nah itu seperti itu. Nah yang saya ingat dari beliau tadi, yang saya ceritakan sebagai inspirasi saya itu, yang penting bikin YouTube itu tidak menyinggung pemerintah, tidak menyinggung orang lain. Istilahnya ya kita memang apa yang kita ceritakan atau apa yang kita videokan itu memang ya seperti itu adanya gitu. Dan jangan membuat yang vulgar ataupun mungkin yang pornografi ataupun ya pokoknya yang merusak lah, dan yang itu tidak bermanfaat gitu. Memang banyak saya amati di YouTube ataupun di sosial media itu unggahan-unggahan yang menurut saya pribadi, bukan munafik ya, kayaknya tidak pantas, karena YouTube ini banyak ditengok oleh semua kalangan. Kadang-kadang anak yang masih kecil ya, anak 3 tahun ataupun 5 tahun, nah itu, atau di bawah 17 tahun yang jelasnya, itu semua sekarang ya kalau nggak larut. Tapi saya yakin gitu, suatu saat kemungkinan gitu bahwa orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Walaupun sebenarnya nge-YouTube ini hanya sebagai hobi, tapi gitu, ada tapinya. Ketika kita seriusi sesuatu apapun itu akan menuai hasil yang baik. Contohnya umpamanya kita berbuat baik, pasti akan memperoleh hasil yang baik juga. Jadi yakin saja, lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya apa yang kita kerjakan selama itu baik dan bermanfaat untuk orang banyak, mudah-mudahan memperoleh hasil juga yang baik. Itu seperti itu. Banyak teman-teman yang datang juga, ayolah kita sama-sama coba kita buka bikin YouTube. Terserah kontennya apa atau seperti apa gitu kan, nggak apa-apa, anggap aja itu kita menyimpan, kalau mungkin gitu kan, kita simpan di dalam memori HP atau memori yang lainnya, itu kan bisa hilang. Tapi kalau sudah kita upload ke YouTube, kapan waktu kita mau buka atau kita mau tahu atau kita mau lihat lagi gitu kan, nah itu kita masih ada memorinya di situ.
Cuman semua itu ada aturan, ada istilahnya larangan dan sebagainya. Kita harus mematuhi apa yang menjadi larangan ataupun istilahnya persyaratan dari YouTube itu sendiri. Itu seperti itu. Jadi saya rasa cuma mengeluarkan unek-unek itu aja ya gitu. Saya tidak melihat bahwa orang-orang YouTuber kayak seperti yang sudah terkenal gitu bahwa duitnya sekian, uangnya sekian, depositnya sekian, mobil itu tidak. Yang utama sebenarnya ada sesuatu hal yang contohnya itu tadi, bahwa kita bisa punya kenangan video di mana, kenapa tidak kita bagi gitu kepada orang yang mungkin belum pernah ke situ dan pengen ke situ gitu kan. Walaupun sekarang mengetahui daerah-daerah mana aja pun ya dengan cara itu tadi, mungkin ada youtuber ya kan yang di daerah seluruh Indonesia hampir sekarang. Di situ kita bisa ini. Cuman ada yang lebih detail, istilahnya ada yang lebih spesifik ini di sini dan sebagainya, itu seperti itu. Ya saya juga minta terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nanti kiranya ya kan para sahabat sedulur semua se-Indonesia, se-Nusantara ini dan seluruh dunia, kalau memang ada video atau apa istilahnya menonton channel saya, kalau memang ada yang bermanfaat ya silahkan untuk di like, share ataupun di komen, dan yang utama adalah di subscribe. Tapi kalau memang itu tidak bermanfaat ya saya hanya cuman berusaha menyuguhkan itu yang saya bisa gitu. Nah bebenah kalau ada salah kata atau salah tindakan di dalam setiap video-video saya pun juga, ya namanya saya manusia dan tidak mengurangi rasa hormat. Saya mengucapkan terima kasih kalau seandainya sedulur semua mau membantu supaya channel saya itu berkembang. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan yang tidak disengaja maupun disengaja, ya saya sebagai manusia yang biasa yang meminta maaf kepada sedulur, baik untuk abang, adik, kakak, mpok, nyak, babe, engkong, semua lah, kepada yang penonton-penonton yang ada di Indonesia ini yang suka buka YouTube. Itu saja. Dan untuk semua yang memulai YouTube, yang memulai ataupun yang sudah lama ataupun yang sudah berkembang atau sudah berhasil, ya, bahwa apa itu ada usaha pasti ada hasil selama itu memang yang baik. Karena apa? Usaha yang tidak baik pun itu memperoleh hasil tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Cuman itu aja saya rasa apa yang menjadi unek-unek saya yang pengen saya sampaikan. Kalau nanti kira-kiranya sedulur-sedulur semua, abang, adik, empok, encang, nyak, babe, ya, kalau pengen memulai YouTube atau istilahnya sedang ber-YouTube, ayo mari YouTube kita atau video kita ini kita jadikan sesuatu hiburan atau pengetahuan atau pelajaran yang memang bermanfaat untuk semua orang, semua kalangan, ya. Jangan pernah untuk berusaha menyakiti, dan selalulah berdoa baik, karena doa itu akan kembali pada diri kita menjadi yang baik juga, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.